Kita bahas soal nomor 1. A spacecraft is freed from friction bla 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 launched into space. Kita analisis soal ini. A spacecraft ini sebagai subjek. Is freed ini adalah be plus verb 3, jadi ini adalah verb pola pasif. From friction. From ini adalah preposisi. Friction ini adalah object of preposisi. Jadi mereka prepositional phrase. Bla 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 launch into space. Launch ini akhiran ed, ini adalah verb. Jadi ini adalah verb 2. Ini verb dulu, verb aja. Kemudian into ini adalah preposisi, space ini adalah object of preposisi, jadi ini prepositional phrase. Nah, kita memiliki dua verb, yaitu verb yang is freed sama verb yang launch. Jika kita memiliki dua verb, maka kita memiliki satu induk dan satu anak. Kita cari induknya adalah yang ini, subject plus verb, karena pola induk adalah subject plus verb. Jadi a spacecraft is freed from friction ini adalah main clause. Jadi ini adalah main clause-nya. Kemudian karena itu main clause-nya, maka yang di belakang ini adalah anak kalimat. Anak kalimat polanya adalah conjunction subject verb. Karena kita sudah punya verb, maka kita hanya perlu mencari conjunction plus subject. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Yang A, it ini adalah subjek. Nah, karena tidak punya conjunction maka salah. Yang B, it is ini adalah pola subjek plus verb. Maka ini juga salah karena tidak punya conjunction, dan juga malah di sini kita punya verb lagi. Kalau yang C, after ini adalah conjunction, kemudian is ini adalah verb. Nah, ini kurang pas. Kita tidak perlu pola conjunction plus verb. Kalau yang D, after it is, nah ini adalah pola conjunction plus subject plus verb. Nah, ternyata di sini is-nya ini adalah be. Kemudian verb ininya ini adalah verb 3. Jadi ini adalah pola pasif. Jadi ternyata yang kita butuhkan di sini conjunction plus subject plus be. Setelah dia diluncurkan. Jadi kita butuh pola pasif ternyata. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal yang nomor 2. Bla 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 with their surroundings or they hide in crevice for protection. With ini adalah preposisi. Their surroundings ini adalah object of preposisinya. Jadi ini prepositional phrase. Or ini adalah anggota dari Van Boys. Jadi ini adalah conjunction. They ini adalah subject. Hide ini adalah verb. In ini preposisi. Crevice ini object of preposisi, jadi prepositional phrase. For ini preposisi. Protection ini adalah object of preposisi, jadi ini adalah prepositional phrase. Oke, sekarang kita lihat kalimat ini. Kalimat ini yang dibutuhkan adalah yang sudah kita punya adalah pola conjunction plus subject plus verb. Jadi ini adalah pola dari anak kalimat. Ini pola dari subclause. Karena kita sudah punya subclause, maka di depan ini kita membutuhkan main clause. Nah, main clause-nya kita di sini butuh subjek sama verb. Maka kita cari jawaban yang subjek plus verb. Yang A, lobster ini cuma subjek, jadi salah. Yang B, lobster blend ini artinya bercampur atau ya menyampur, jadi dia verb. Lobster blend ini subject plus verb, jadi dia benar yang B. Kalau yang C, lobster blending, lobster ini subject. Ingat, blending itu verb ing, itu bukan verb, tidak ada verb yang langsung terisi verb ing. Kemudian yang D, because lobster blend. Nah, because ini conjunction, lobster ini adalah subject, blend ini adalah verb. Nah, ternyata di sini kita punya anak kalimat lagi. Jadi jawabannya yang benar adalah B, karena kita cuma butuh induk kalimat. Butuh subjek sama verb aja. Sekarang kita bahas soal nomor 3. Bla bla bla, a ball and socket joint, the elbow is simple hinge joint.
Nah, kita analisis soal ini. A ball and socket joint ini kemungkinan besar adalah kalau nggak tricomplement objek ini. Kemudian the elbow is simple hinge joint. The elbow ini sebagai subjek, is ini adalah linking verb, simple hinge joint ini adalah tricomplement. Nah, di sini kita sudah punya induk, yaitu the elbow is simple hinge joint. Jadi ini adalah main clause-nya. Nah, karena kita punya tricomplement atau objek, maka di depan ini pasti ada subjek sama verb. Jadi kita di sini butuh anak kalimat. Kita butuh subclause. Subclause polanya adalah conjunction subject plus verb. Jadi kita cari jawaban yang conjunction plus subject plus verb. Yang A, while the soldier, while ini adalah conjunction, the soldier itu adalah subjek. Nah, A salah karena tidak punya verb. Kemudian yang B, while the soldier is, nah while-nya ini conjunction, the soldier ini subjek, is-nya ini verb. Nah, berarti B benar. Kemudian yang C, the soldier is, the soldier ini subjek, is-nya ini linking verb. Nah, ternyata ini kurang conjunction yang C. Ya, ini saya ganti linking verb aja biar nggak bingung. Kemudian yang D, the soldier ini adalah subjek saja. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Sekarang kita bahas soal nomor 4. A car has several sections with moving parts, blah 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 of those parts is essentials. Oke, kita analisis. A car ini sebagai subjek, has ini verb, several sections. Sections ini adalah objek, with ini adalah preposisi, moving parts adalah object of preposition, kemudian ini jadinya prepositional phrase. Nah, kemudian ada koma, kemudian bla 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 of itu preposisi, those parts itu adalah object of preposisi, jadi ini prepositional phrase. Kemudian ada is ini adalah linking verb, dia sebagai verb. Essentials ini adalah tricomplement. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah punya subjek sama verb yang ini. Ternyata kita di belakang juga punya verb lagi. Nah, jadi kita punya dua verb. Yang depan ini adalah main clause. Yang belakang otomatis dia adalah subclause. Jadi kita butuh subclause di sini. Kita cari aja pola yang subclause. Jadi di sini kita butuhnya adalah conjunction plus subject. Jadi polanya conjunction, subject, kemudian verb. Nah, yang a good lubrication ini adalah noun. Ini berfungsi sebagai subjek. Jadi abaikan saja atau gini aja, subjek gitu aja biar nggak bingung. Well lubricated ini adalah verb. Jadi ini adalah verb. Well-nya ini adalah adverb, abaikan saja. Kemudian yang C, and good lubrication. And good lubrication, N-nya itu adalah conjunction. Good lubrication itu adalah subjek. Jadi C benar. Yang D, and well lubricated. Kalau N-nya and well lubricated, N-nya itu adalah conjunction. Well ini adverb, abaikan aja. Lubricated ini adalah verb. Nah, kita tidak butuh verb karena kita sudah punya linking verb is ini. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya yang nomor 5. Bears cannot see well, bla bla bla, small eyes. Kita analisis bears ini sebagai subjek. Cannot see ini adalah verb. Well ini adalah adverb, abaikan saja. Bla bla bla, small eyes. Small eyes ini adalah objek. Nah, kita sudah punya subjek sama verb. Jika kita lihat di jawaban semuanya punya have. Have itu memiliki adalah verb. Nah, jadi kita nanti akan punya dua verb. Jadi kita tahu kalau yang depan yang ini yang bears cannot see well ini adalah sebagai main clause-nya. Induk kalimatnya. Sedangkan yang di belakang ini pasti sebagai subclause atau anak kalimat.
Karena kita butuh subclause, maka di sini kita butuh pola conjunction plus subject plus verb. Kita cari pola yang conjunction plus subject plus verb. Yang A, bears have. Bears ini adalah beruang, dia sebagai subjek. Kemudian have-nya ini sebagai verb. Yang A ini kurang conjunction, kita butuh conjunction. Yang B, because having. Because ini adalah conjunction, kemudian having ini adalah verb ing. Nah, because having itu tidak boleh karena penjelasannya nanti di adverbial clause. Untuk sekarang, because kemudian diikuti having, conjunction langsung diikuti verb ing, tidak boleh. Jadi B salah. Yang C, because they have. Because ini conjunction, they ini subject, have ini adalah verb. Nah, jawabannya C benar. Kalau yang D, because of bears. Because of ini seringkali keluar di soal TOEFL. Ingat perbedaan antara because sama because of. Kalau because itu conjunction, kalau because of itu adalah preposisi. Jadi ini adalah preposisi, kemudian diikuti oleh object of prepositionnya, yaitu bears. Langsung saya tulis OP ini aja. Jadi jawabannya adalah C. Kita butuh conjunction subject verb. Conjunction subject verb. Nomor 6, bla 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 at the Isthmus of Panama, so animals were able to migrate to North and South America. Kita analisis bla bla bla, kemudian kita lewati dulu aja yang kosong, kita analisis ini dulu. At ini adalah preposisi, the Isthmus ini adalah object of preposisi, jadi ini prepositional phrase. Of ini preposisi, Panama ini object of preposisi, jadi prepositional phrase. So, ini adalah conjunction. Animals, ini adalah subject. Were ini adalah linking verb. Able, ini adalah three complement. To migrate, ini adalah to infinitive. Kemudian, to north. To yang ini adalah preposisi. Jadi, ini adalah mulai dari situ sampai belakang sini adalah object of preposisi. Karena ini ada conjunction and, jadi conjunction and-nya menghubungkan antar object of preposisi, jadi anggap aja mereka object of preposisi. Jadi mereka ini adalah prepositional phrase. Dalam kalimat ini kita sudah punya anak, yaitu so animal. Nah, conjunction subject linking verb, conjunction subject verb ini adalah subclause-nya atau anak kalimatnya. Jadi mulai dari depan sampai dari so sampai belakang ini adalah subclause. Nah, yang kita butuhkan dalam kalimat ini adalah main clause. Jadi otomatis yang depan sini pasti main clause. Karena kita butuh main clause, maka kita butuhnya adalah subject plus verb. Nah, kita cari jawaban yang subject plus verb. Yang A, a land bridge exists. Land bridge ini adalah subject, exist ini adalah verb. Jadi ini benar. Kalau yang B, when a land bridge exists, when ini conjunction, land bridge ini subject, exist ini verb, jadi ini yang B ini salah. Kalau yang C, a land bridge ini cuma sebagai subject, jadi salah. Yang D, with a land bridge ini malah ada preposisi, jadi ini jadinya prepositional phrase, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 7. Bla bla bla, mostly made of granite, it also contains some human-made materials. Kita analisis, mostly ini sebagian besar ini adalah adverb, abaikan saja. Made ini adalah, hati-hati, ini kalau nggak verb 2, verb 3. Kita analisis sambil jalan aja nanti. Kemudian of granite, ini adalah preposisi, ini object of preposisi, jadi ini prepositional phrase. It ini adalah subject, also ini adverb, abaikan saja. Contents ini adalah verb. Some human-made materials ini adalah objek. Nah, kita sudah punya main clause, yaitu mulai dari it sampai material, ini adalah main clause. Yang kita butuhkan di kalimat ini adalah subclause. Jadi yang ini adalah subclause. Subclause polanya adalah conjunction,
plus subject plus verb. Kita analisis satu-satu. Yang A, the Empire State Building, ini adalah subjek. Ini salah karena tidak punya conjunction. Yang B, the Empire State Building is, ini adalah subjek plus verb. Ini juga salah karena tidak punya conjunction. Kalau yang C, Aldo ini conjunction. The Empire State Building, ini adalah subjek. Is ini adalah be, dia sebagai verb. Nah, jika kita masukkan ke kalimat ini, nanti jadinya adalah polanya is, kemudian diikuti verb 3, made. Jadi itu pola pasif, be plus verb 3. Jadinya artinya, meskipun bangunan atau gedung Empire State sebagian besar dibangun, jadi artinya pasif. Dibangun dari batu granit. Nah, jadi C kita simpan dulu. Yang D, although the Empire State Building is built. Nah, although ini conjunction, the Empire State Building subject, is ini be, built ini adalah verb 3. Nah, kalau yang D salahnya adalah verb 3-nya ini. Perhatikan kalau di sini kita sudah punya verb. Ternyata di sini bukan verb 2 made-nya, ternyata dia adalah verb 3 karena dia bagian dari kalimat pasif. Jadi ini ternyata kita butuhnya bukan aktif, tapi kita butuhnya pasif. Jadi kita pakai be plus verb 3. Nah, kalau yang D salahnya adalah kita verb 3-nya jadi double nanti kalau kita pakai yang D. Jadi jawabannya adalah C. Kita cuma butuh conjunction, subject, kemudian kita pakai is. Yang nomor 8. Pressure difference make the eardrum to vibrate bla 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 the ear. Pressure difference ini adalah sebagai subjek. Perbedaan tekanan artinya. Ingat ini adalah jamak karena ada akhiran es-nya. Maka kita pakai F-nya verb 1, make. The eardrum ini adalah objek. To vibrate ini adalah to infinitive. Nah, bla 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 the ear. The ear ini kelihatannya sebagai objek. Jika kita lihat di jawaban, semuanya ini kita memiliki kata enter. Jadi kita membutuhkan anak kalimat karena kita sudah punya induk, yaitu yang subject verb yang ini. Ini adalah main clause-nya. Jadi di belakang ini sepertinya kita butuh subclause. Subclause polanya adalah conjunction, subject plus verb. Jadi kita cari pola conjunction plus subject plus verb. Yang A, enters the sound wave. Enters ini adalah verb. The sound wave ini adalah subject. Jadi ini terbalik. Yang A salah. Kalau yang B, as ini adalah conjunction. Sound wave ini adalah subject. Nah, B ini juga salah karena tidak punya verb. Kita butuhnya conjunction, subject, verb. Kalau yang C, sound waves enter. Nah, ini juga salah karena ini polanya subject plus verb. Dia tidak punya conjunction. Kalau yang D, as ini conjunction, sound wave ini subject, enter ini adalah verb. Jadi jawabannya yang benar adalah D karena sesuai dengan ini. Kita bahas soal nomor 9. An optical microscope magnifies as much as 2000 times, but an electron microscope bla 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 as much as 2 million times. Kita analisis soal ini. An optical microscope ini sebagai subjek. Magnifies ini sebagai verb, artinya memperbesar. As much as 2000 times ini sebanyak 2000 kali. Ini anggap aja adverb gitu aja. Nanti ada materi yang membahas mengenai as ini. Jadi abaikan. Kemudian but ini adalah conjunction. An electron microscope ini adalah subjek. Bla 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 as much as a million times ini anggap aja adverb. Oke. Di an optical microscope magnifies, nah ini mereka sebagai main clause karena polanya adalah subject plus verb. Kemudian yang mulai dari but sampai belakang ini adalah subclause. Jadi ini adalah subclause. Nah perhatikan, kita punya conjunction, kita punya subject, maka di sini otomatis isinya adalah verb.
Kita cari yang jawabannya adalah verb. Yang A magnifying, ingat verb ing itu bukan verb. Jadi ini adalah verb ing. Jadi ini salah. Yang B it magnifies, ini ada subjek plus verb. Kita tidak butuh subjek, jadi B salah. Yang C can magnify, can ini adalah modal. Modal itu termasuk verb, jadi ini adalah verb. Yang D magnify, it magnify ini adalah verb, it-nya ini adalah objek. Nah, kita tidak butuh objek sepertinya. Jadi kita cuma butuh verb aja, jadi kita pakai yang C. Can magnify as much as a million times. Kemudian yang nomor 10, if scientific estimates are accurate, bla bla bla, with the Earth about 2000 years ago. If ini adalah conjunction, scientific estimates ini adalah subjek, are ini adalah verb, dia adalah linking verb, accurate ini adalah three complement. Bla bla bla, with the Earth ini adalah preposisi, prepositional phrase. About ini adalah prepositional phrase, about 2000 years ago. Nah, yang kita butuhkan di kalimat ini adalah main clause, karena kita sudah punya subclause, yaitu yang ini adalah subclause-nya. Jadi kita butuhnya adalah main clause. Karena kita butuh main clause, maka kita butuh subject plus verb. Jadi kita cari jawaban yang subject plus verb. Yang A, the Cannon Diablo Meteorite Collide, ini benar karena yang ini adalah subjek. Kemudian collide ini adalah verbnya, verb 2. Jadi A benar. Yang B, the collision of the Cannon Diablo Meteorite, ini salah karena ini ada subjek, terus ini diikuti prepositional phrase, tidak punya verb malahan. Kalau yang C, the Cannon Diablo Meteorite Colliding, ini salah karena ingat verb ing itu bukan verb. Kemudian yang D, colliding, nah ini juga salah karena ini ada verb ing. Nah, ini adalah subjek. Jadi jawabannya adalah A.